Kali ini kita akan membahas tentang rotator. Jadi rotator itu adalah fungsi untuk membagi atau merotasi ya. Nah, pertanyaannya apa yang kita rotasi gitu ya. Oke, kali ini kita membahas di Driform ini punya dua rotator. Yang pertama rotator link dan yang kedua adalah rotator CS. Di video ini saya akan jelaskan dulu apa itu rotator CS ya. Nah, sebagai gambaran bahwasanya contoh misalkan gini. Saya punya dua orang customer service atau dua CS ya. Namanya A dan B gitu ya. Kemudian datang pelanggan saya melalui WhatsApp itu ada 4 orang. Nah, saya mau dua orang CS saya ini menangani semua ya eh, pelanggan yang datang. Karena ada 4 pelanggan yang datang, maka saya kasih 2 pelanggan ke CS A dan 2 pelanggan ke CS B. Sehingga kedua CS saya ini bisa melayani customer yang datang gitu ya. Misalkan ada 10 orang customer, maka yang 5 ke customer service A dan yang 5 pelanggan lagi ke customer service B. Jadi begitu seterusnya. Sehingga itu bisa membagi tugas masing-masing daripada CS yang ada gitu ya. Nah, sebagai gambaran lebih jelasnya lagi kita akan coba untuk praktek ya teman-teman. Oke, langsung aja menuju ke Driform dan silakan pilih ya ke menu landing page. Kemudian pilih yang link rotator. Oke, di sini ada tombol kita tambahkan dulu ya. Tambahkan di sini ada 2 CS rotator dan link rotator. Kita pilih yang CS rotator dulu. Oke, nah di sini silakan berikan nama ya, nama dari CS rotator ini. Kalau di saya ini saya kasih nama dia, contohnya misalkan saya jualan buku, maka saya kasih nama dia CS jualan buku. Oke, kemudian di sini ada slug-nya. Nah ini bisa kita ubah. Slug itu linknya ya teman-teman. Nah ini buku misalkan. Kemudian ada metode pemilihan. Nah, di metode pemilihan ini ada 2, yaitu yang random dan yang sekuensial. Penjelasannya adalah ketika kita pilih random, maka kita bisa membagi pelanggan yang datang itu secara random, secara acak ke customer service kita. Misalkan datang 10 orang customer 10 orang pelanggan gitu ya. Kita bagi secara acak kepada customer kita. Ya, seperti itu. Jadi eh tapi teman-teman ya, meskipun secara acak kita bisa membagi bobotnya gitu ya. Contoh misalkan bobot CS kita ya, di sini contohnya saya punya 2 CS namanya Agung dan namanya Hanif. Kedua CS saya ini saya kasih bobot dia 1 dan 1 ya, sehingga nanti dia punya kesempatan yang sama ya. Dia punya kesempatan yang sama ketika datang banyak customer ya, dia bisa mendapatkan sama ataupun ini ya beda. Jadi random, kita nggak bisa tentukan gitu. Itu kalau yang random. Nah, kemudian misalkan begini. Saya kasih ini yang Agung ini saya kasih 2 bobotnya. Ya. Kemudian yang Hanif 1. Maka yang Agung ini dia akan mendapatkan kesempatan untuk melayani pelanggan itu lebih banyak daripada yang Agung ya. Meskipun random ya. Contoh misalkan ada 4 ya. Ada 4 customer datang, maka bisa jadi yang si Agung ini dapatkan 3 ya. Kemudian yang Hanif dapatkan 1, misalkan seperti itu. Jadi ini bobot ini berfungsi untuk misalkan kita punya CS yang sudah terlatih gitu ya sama CS yang baru, maka kita kasih CS yang terlatih ini lebih banyak customer misalkan seperti itu ya untuk melayani. Sehingga customer yang baru ini mungkin dikasih customer yang lebih sedikit gitu ya. Oke, begini 2 banding 1 ya. Kalau disamakan nantinya ya berarti sama, punya kesempatan yang sama seperti itu. Kalau 0 berarti ya ini kalau 0 ya. Kalau misalkan si Hanif ini saya kasih 0, maka dia nggak akan dapat sama sekali ya. Ketika ada datang 10 pelanggan misalkan melalui WhatsApp, maka si Hanif nggak dapat apapun ya, nggak dapat pelanggan siapapun dia itu ya. Nah, kalau si Agung ini mendapatkan semua dari pelanggan yang datang. Begitu teman-teman ya. Oke, ini saya kasih 2 aja ya, karena ini kasihan kalau nggak dapat apa-apa ya. Oke, kita coba 2 dulu. Nah, kemudian di sini kita bisa tulis teksnya ya. Teks ini akan
mengarah kepada CS kita nantinya. Ya, ini pesan yang akan dikirim oleh customer kita nantinya ya, oleh pelanggan kita. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Ini karena jualan buku ya. Jadi, halo CS, jualan buku ya, seperti itu. Saya mau beli bukunya. Nah, ini pesan yang akan dikirim oleh pelanggan ke CS kita. Nah, kalau random seperti yang saya jelaskan tadi, ya misalkan satu persatu, kita simpan dulu ya. Nah, kita akan coba untuk klik teman-teman ya. Jadi misalkan ini adalah pesan yang diklik oleh pelanggan kita ya. Ini yang pertama, ini nomornya Hanif. Ya, ini pesan yang akan dikirim ke Hanif ya, ke CS saya yang kedua. Oke, nomornya ini. Kemudian kita coba klik lagi. Nah, dia akan mengarah ke CS yang pertama, yaitu CS Agung ya. Nah, ini pesannya sama teman-teman ya. Tapi nomor yang dituju oleh pelanggan itu berbeda. Ya, jadi yang pertama ini Hanif, yang kedua nomornya beda ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kalau satu persatu ya. Kalau misalkan nantinya ini kita edit dulu ya. Misalkan Hanif nggak dikasih ya misalkan ya. Nah, contohnya begini. Oh, ini misalkan Agung yang nggak dikasih. Saya simpan. Kemudian saya klik lagi di sini. Ini saya tutup dulu. Oke, saya simpan. Saya klik lagi ya. Nah, ini dia akan mengarah ke CS kedua, yaitu Hanif. Saya klik lagi, kalau ada pelanggan lagi, maka dia tetap akan menuju ke Hanif ya, ke CS saya yang kedua. Seperti itu penjelasannya ya. Ketika diklik lagi, maka tetap dia akan mengarah ke CS yang kedua. Karena bobotnya 1 dibanding 0 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan pilih yang sekuensial ya. Ini saya coba 1, 2, dan ini 1 ya. Oke, kita pilih yang sekuensial. Kita coba klik linknya teman-teman ya. Klik linknya 2:1 ya. Yang pertama berarti mengarah ke CS Agung. Dan yang kedua kita klik lagi. Ini mengarah ke CS yang kedua yaitu Agung lagi. Dan yang ketiga saya klik lagi. Nah, ini akan mengarah ke yang kedua yaitu CS Hanif ya. Jadi 2:1 tadi. Jadi seperti itu teman-teman ya.